Jangan salahin aku. Jarak antara kita makin lama makin jauh. Kalau terus dipaksakan, gak ada gunanya. Ya, kau makin sibuk. Sampai-sampai harus tidur di kantor tiap malam. Tiap hari aku sibuk kembangkan perusahaan. Sementara kau gak ngapa-ngapain. Kau cuma bisa jaga lapakmu di bawah jembatan dan menipu orang tua. Kau nggak izinin aku ikut campur. Kalau aku nggak buka lapak, apa harus diam nggak ngapa-ngapain? Kau tahu orang-orang bilang apa soal aku? Mereka bilang suamiku dukun penipu. Ya, kalau gitu, aku bikin kau malu ya. Tenang saja, nggak ada lagi yang akan bilang begitu. Aku gak mau bahas masa lalu. Ada 1 miliar di kartu ini. Ambil saja dulu. Pakai buat mulai usaha yang benar. Jangan terus-terusan buka lapak buat nipu orang tua. Kalau enggak, kau akan selamanya jadi pecundang. Ternyata di matanya, aku cuma pecundang. Dia sebagai istri, Yanti ambil alih bisnis keluarga. Makin lama makin sibuk. Pak Yohan, investasi 100 miliar ditransfer ke keluarga Cahyadi. Apa punya perintah lain? Kerja bagus. Dadah! Selamat hari jadi pernikahan. Aku sibuk malam ini, gak pulang. Tiga tahun ini, aku selalu menjaga keluarga Cahyadi. Tapi keluarga Cahyadi... Bu! Kalian lagi ngapain? Oh, Yohan, papan arwah ini ditempatkan di rumah tiap hari bisa bikin sial. Guru! Tanpa aku, keluarga Cahyadi nggak akan sampai di titik ini. Lalu, bawa saja mobil yang di rumah. Pria harus punya mobil. Nggak perlu. Gak perlu. Lalu kau mau hidup dari mana? Dari lapak kecil yang nipu orang itu. Kita sudah cerai. Urusanku nggak perlu kau pikirin. Yanti, selamat ya. Akhirnya kau bebas. Wah, bukannya ini dukun penipu terkenal di Langga yang membebani istrinya, Yohan Prama? Master Yohan, apa kau mau ramal nasib sendiri dan lihat masa depanmu? Nggak perlu ramal nasibku sendiri. Masa depanku jelas cerah. Tapi aku bisa ramalkan nasibmu dengan gratis. Wajahmu kelihatan suram. Dalam 3 hari, kau kena bencana berdarah. Kau nyumpahin aku? Terserah mau percaya atau enggak. Mau pergi? Hah? Kalian mau ngapain? Kau pikir bisa seenaknya ngomongin Tuan Joni? Aku sudah lama bersabar sama kau. Kalau dulu bukan karena Nona Yanti melindungimu, kau pasti sudah lama diusir. Sekarang kau cuma pecundang yang sangat hina. Menurutmu kami mau ngapain, ha? Berhenti. Biarin dia pergi. Oke, karena kau yang minta, aku ampuni dia. Kalau aku lihat dia lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak kasar. Yohan, bilang terima kasih ke Tuan Joni. Terima kasih buat apa? Karena dia selingkuh. Kau? Betul. Dulu aku selalu mengejar Yanti. Kalau bukan karena kau muncul 3 tahun lalu, Yanti pasti sudah jadi istriku. Tapi mulai hari ini, Yanti dan kau sudah gak ada hubungan lagi. Makin jauh kau pergi, makin bagus. Jangan dekati Yanti lagi. Semoga kau bahagia. Selamat jalan, mantan suami.
Berhenti! 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 Kenapa? Berhenti! Berhenti! Believe in yourself. 여기 한가득 gather. Kau baru cerai. 사가지 때일 우. 고모용이 말해. 끊어가. 손 넘고 왔다는 뭐. 지난 날. Kami mau nikah. Asal tarik orang dan langsung ajak nikah. Nona, kau nggak salah orang. Gak mungkin salah. Cepat, keluarin KTP dan kakak. Kalian beneran mau nikah? Aku, Kau mikir apa lagi sih? Kau ini pria atau bukan? Dia cari cowok lain dan bikin kau jadi bahan tertawaan. Kau rela digituin? Yanti, kau anggap aku nggak berharga. Aku juga bisa buang kau kayak sampah. Aku akan nikahi dia. Siapa dia? Masa kau nggak tahu? Putri ketiga keluarga Sudiro, Yuka Sudiro. Sekarang dia CEO grup Sudiro. Jadi dia Yuka Sudiro. Kenapa dia bawa Yohan masuk ke dalam? Mau ngapain lagi? Masa mau nikah? Putri ketiga keluarga Sudiro, primadona Jora. Salah satu CEO 5 keluarga besar. Mana mungkin nikah sama pria yang kubuang? Apa mungkin? Waktu Yohan buka lapak, dia pernah nipu Nona Yuka. Kau sudah carikan dia, kenapa masih peduli? Betul juga. Sekarang urusan dia, bukan urusanku lagi. Ambil. Mulai sekarang, kau adalah suamiku. Mulai sekarang kau harus jaga sikap. Gak boleh melirik cewek lain. Oh, ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Siapa sangka, dalam setengah jam, aku mengalami perceraian dan pernikahan sekaligus. Ayo pergi. Mereka pasti masih menunggu kita. Ayo. Benar juga, cuma cowok ganteng yang bisa jadi beban cewek. Kata mantan istri, mantan suamimu sekarang jadi suamiku. Tolong ingat satu hal. Kalau sudah cerai, jangan ganggu suamiku lagi. Yohan, pantas kau semudah itu setuju buat cerai sama aku. Ternyata, dia sudah nunggu di sini. Bukannya dia juga nungguin kau? Kami beda. Apa bedanya? Kalau kau boleh selingkuh, kenapa aku nggak boleh? Nona Yuka, kau ditipu sama bocah ini. Dia cuma dukun penipu. Ngomongnya aja ngawur. Kerjaannya cuma nipu orang tua. Aku tahu. Kau tahu? Tapi dia itu pecundang gak berguna. Pria pemalas yang jadi beban wanita. Aku bersedia. Nggak nyangka di dunia ini ada hal segila ini. Sayang, ayo kita pulang. Aku masakin sesuatu. Pulang? Oh iya. Nih, kau yang menyetir. Mulai sekarang mobilku bisa kau pakai. Yuka, kau pasti akan menyesali keputusanmu hari ini. Nona Yuka, aku nggak tahu apa tujuan aslimu. Tapi aku mainkan sandiwara ini bersamamu. Kau tahu ini cuma acting. Orang bodoh pun tahu ini acting. Tapi gimana pun juga. Terima kasih ya. Hei, tunggu dulu. Kau mau kemana? Aku mau kemanapun. Itu bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kau itu suamiku, dan kau ganteng banget. Kalau sampai kau direbut sama cewek genit, aku rugi besar. Aku harus balik sebentar. Ambil barang-barangku. Balik ke rumah mantan istrimu. Oke, aku temani. Kalau sampai mantan ibu mertuamu nyusahin kau, aku akan tekan dia sampai nempel ke tembok. Biar mantan ayah mertuamu cuma bisa melongo. Ayo jalan. Duduk. Kasih dia gaya rambut yang keren biar kelihatan gagah.
Aku nggak tahu Yanti sudah cerai sama pecundang itu atau belum. Ah, Bu, tenang saja. Kakakku kali ini serius. Pasti cerai. Belum tentu juga. Pecundang itu keenakan hidup membebani wanita. Kalau dia keluar dari keluarga Cahyadi, apa dia mau hidup dari lapak jeleknya dan nipu orang demi makan? Kalau dia nggak mau cerai, aku udah hubungi Tuan Joni. Kalau dia masih nggak tahu diri, Tuan Joni akan patahkan kakinya. Bagus. Sekarang aku tenang. Begitu pecundang itu angkat kaki dari rumah kita suruh Tuan Joni lamar Yanti. Betul. Kakakku cuma cocok sama pria kaya seperti Tuan Joni. Yohan itu siapa sih? Cuma pecundang nggak berguna. Cih. Bu, kakakku kirim pesan. Sudah cerai. Serius? Lihat, ada foto akta cerai. Nggak mungkin Iya. palsu. Bagus. Pecundang itu akhirnya bisa angkat kaki dari sini. Nyonya, Tuan Muda, Tuan Yohan datang. Tuan Yohan apaan? Dia sudah cerai sama Yanti. Bukan bagian dari keluarga Cahyadi lagi. Ayo Bu, kita lihat. Pecundang itu mau ngapain ke sini? Ayo. Dia, Yohan si pecundang itu. Beneran dia kan? Ini, dia. Kenapa dia berubah begini? Bu, kau lupa. Kakakku bilang, kalau mereka cerai, Yohan akan dapat 1 miliar. Bocah ini pasti sudah terima uang. Buat apa kau datang lagi? Aku mau ambil barang-barangku. Kau! Barang rongsokanmu sudah kami kumpulin. Tapi kalau mau ambil, serahkan dulu 1 miliar itu. 1 miliar? 1 miliar apaan? Jangan pura-pura bodoh. Kakakku bilang, asal kalian cerai, kau akan dapat 1 miliar. Dia janji begitu. Tapi kami nggak setuju. Dia bilang mau kasih aku. Tapi aku nggak ambil. Nggak ambil? Menurutmu aku percaya? Percaya atau enggak terserah. Tanya saja ke kakakmu. Tanya dia. Kenapa aku harus tanya dia? Kalau kau memang nggak ambil uang 1 miliar itu, baju yang kau pakai ini, dari mana asalnya? Jangan bilang kau menang lotre dan dapat 1 miliar. Ini dari temanku. Kau kira aku bodoh? Kau mana punya teman? Kau pikir aku nggak tahu? Kalau kau memang punya teman seperti itu, apa kau akan buka lapak di jalan dan nipu orang tua? Yohan, jangan salahkan kalau kami tega. Kau sendiri yang payah. Lihat Yanti sekarang. Dia sekarang jadi CEO grup Cahyadi. Sebentar lagi dia akan dapat proyek bernilai ratusan miliar. Jarak antara kalian berdua sudah terlalu jauh. Semoga kau bisa mengerti. Selama kau di sisinya, kau cuma jadi beban. Menghambat perkembangan keluarga Cahyadi. Proyek ratusan miliar. Kalau bukan karena aku, mana bisa dapat proyek sebesar itu? Seperti yang kalian mau. Aku keluar dari keluarga Cahyadi. Aku cuma mau ambil barang-barangku. Kau itu pria dewasa, tapi bergantung sama wanita. Nggak malu. Lagian kau sudah cerai dari Yanti. Masih tega ambil uang 1 miliar darinya. Kenapa kau nggak tahu malu banget? Sudah ku bilang aku nggak ambil. Aku nggak percaya. Kalau kau nggak ambil, dari mana kau punya uang buat beli baju sebagus ini? Kau juga, ini, gaya rambutmu heboh banget. Kau pasti mau pamer depan kami, kan? Baju itu aku yang beliin. Gaya rambut juga aku yang atur. Ada masalah? Tapi, aku bukan temannya. Aku sekarang istrinya. Kau? Kau siapa? Yuka Sudiro, istri Sah Yohan. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Hebat kau, Yohan. Aku meremehkanmu. Baru cerai dari Yanti, langsung cari wanita penggoda gini. Kau nggak bisa apa-apa, tapi soal godain cewek, hebat juga kau ya. Tolong jaga mulutmu ya. Kalau bukan karena kau mantan mertua suamiku, aku bisa saja menonjokmu. Wah, kau mau tonjok aku? Dasar wanita penggoda, jangan-jangan dari dulu kau sudah dekati menantuku. Tadi mau tonjok aku kan? Aku sudah di sini. Ayo tonjok aku. Aku mau lihat seberani apa kau. Ibu. Kau beneran berani mukul aku? Nah, dia mukul ibumu. Kau cuma diam. Ibu. Dia Yuka Sudiro. Aku nggak peduli. Mau Yuka, mau Yuli, kau pukul dia. Tonjok sampai mukanya bonyok. Biar nanti dia nggak berani godain suami orang lagi. Bu, dia itu putri ketiga keluarga Sudiro. Aku sama sekali nggak peduli. Putri ketiga keluarga Sudiro yang mana? Di Jora ada keluarga Sudiro mana lagi? Tentu saja keluarga Sudiro dari selatan kota. Ini, kamu nggak bilang-bilang. Nona Yuka, coba lihat. Kok Anda bisa nikah sama pecundang ini? Kau
hina aku masih bisa tahan. Tapi kalau kau hina suamiku, gak bisa aku biarin. Nona Yuka, kurasa kau pasti salah paham. Dia memang pecundang. Kerjaannya cuma nipu orang tua di jalan pakai ramalan palsu. Dia bergantung pada wanita selama 3 tahun di kediaman Cahyadi. Dia bukan siapa-siapa. Apa kau juga ketipu dia? Hah? Kalian itu punya mata tapi gak bisa menilai. Di mata kalian, dia pecundang. Tapi di mataku, dia berharga. Ini... Tapi dia sudah terima 1 miliar dari Yanti. Bukannya itu harus dibalikin ke kami. Suamiku bilang dia nggak ambil, berarti dia nggak ambil. Lagi pula, suamiku nggak mungkin kekurangan uang. Bu, kalau Johan balik buat ambil barang, jangan nyusahin dia. Dia menolak 1 miliar yang kutawarkan. Sekarang kau dengar jelas. Oh iya, jelas. Ingat baik-baik, sekarang dia itu suamiku. Kuharap ke depannya jangan ganggu dia lagi. Ayo kita pergi. Halo, Bu Yuka. Nggak nyangka CEO kita juga bisa kelihatan manja. Sebelumnya aku nggak pernah dengar Bu Yuka punya pacar. Kok tiba-tiba muncul? Betul itu. Astaga, lusa ini hari pertunangannya Bu Yuka dan putra keluarga Yudi. Ini akan menjadi masalah besar. Gimana situasinya? Semuanya lancar. Forum Jora lagi ramai soal gosip Bu Yuka dan seorang pria yang selalu bersamanya. Masuk kantor catatan sipil dan mungkin sudah didaftarin pernikahan. Tapi komentar netizen gak enak didengar. Mereka bilang dia diusir dari keluarga Cahyadi, bergantung sama wanita. Pandai nipu orang tua dan jadi dukun palsu. Gak usah pedulin itu, kasih dia perjanjiannya. Akhirnya kau mau juga mengaku kenapa kau nikahi aku. Aku perlu kau jadi suamiku selama 1 tahun. Kenapa aku harus bantu kau? Aku sudah bantu kau sejauh ini. Biar di depan mantan istrimu, kau bisa punya harga diri lagi. Aku juga bikin mertuamu terdiam. Masa kau nggak bisa bantu aku? Aku bisa bantu kau. Anggap saja balas budi. Tapi kau harus bilang ke aku apa yang harus kubantu. Tapi, kalau permintaanmu kelewatan, aku nggak akan setuju. Ke orang luar, kau harus mengaku kalau kau nikah sama Bu Yuka. Tentang perjanjian yang kita buat ini, selain kita bertiga, nggak boleh ada orang lain yang tahu. Hah? Nggak masalah. Terus, selama setahun masa perjanjian ini, kau harus selalu ada di sisi Bu Yuka. Nggak boleh jauh sedikit pun. Kalau ada yang ganggu dia, kau harus jalankan peran suami dan lindungi dia. Aku protes. Dia bukan istri asliku. Kenapa aku harus lindungi dia? Kalau aku ketemu orang nekat, apa aku harus korbankan nyawaku? Aduh, aku nggak akan biarin kau tanda tangan perjanjian yang merugikan. Selama masa perjanjian, aku akan kasih kau gaji 50 juta per bulan. Jangan bodoh. Siapa yang mau korbankan nyawa cuma demi 50 juta? 100 juta. Sepakat. Kenapa kau datang? Pak Johan, kata orang-orang, Anda baru saja cerai. Apa itu benar? Kau cepat juga dapat kabarnya. Cuma mau tanya itu. Oh, aku punya rumah di Jora Selatan. Kalau Pak Johan nggak keberatan, bisa tinggal di sana. Nggak usah. Pak Igi, Pak Johan baru saja cerai. Kenapa Anda malah senang? Kalau dia belum cerai, aku harus jaga kehormatannya. Dan terus kasih dana buat keluarga Cahyadi. Investasi ke grup Cahyadi itu kurang bagus. Keluarga Cahyadi, aku memang gak tertarik. Kalau bukan karena Pak Johan, mungkin grup Cahyadi sudah bangkrut dari dulu. Suruh orang hentikan dana buat keluarga Cahyadi. Baik.
Satu hal lagi, selama setahun ini kau harus tinggal serumah denganku. Halo Nona Yuka. Halo, halo. Kalau gitu guruku harus ikut. Gak masalah, Oh iya, jangan sampai tinggal dalam kotak. tenang saja. Lalu, Apalagi? sementara belum kepikiran. Kalau sudah kepikiran, ku kasih tahu. Harus tidur bareng juga. Jangan mimpi. Kalau acting setengah-setengah, orang lain mana percaya. Kau injek tanganku. Jangan bicara, tahan dulu. Bu Yuka, apa tindakanmu nggak terlalu nekat? Kenapa? Kau asal pilih pria dan langsung nikah. Kalau ini sampai tersebar, aku khawatir. Pria ini bukan orang sembarangan. 3 tahun lalu, dia pernah selamatkan aku. Cepat panggil ambulans. Sudah aman. Jangan takut. Ku antar kau ke rumah sakit. Bangun! Nona Yuka, orangnya sudah ketemu. Dia di mana? Tapi dia sudah menikah. Tapi, sekarang grup Sudiro sangat butuh kerjasama dan investasi keluarga Yudi. Kau dan putra sulung keluarga Yudi akan tunangan besok. Seluruh kota sudah tahu kalau soal ini diketahui keluarga Yudi, apa nggak kacau nanti? Aku susah payah nunggu dia cerai. Sekarang aku nggak peduli lagi. Beberapa tahun ini, keluarga Sudiro makin mundur. Kalau terus begini, mungkin saja akan keluar dari 5 keluarga besar. Ya, tapi sekarang, setelah keluarga Sudiro dan Yudi bersatu, keluarga Yudi pasti akan bantu keluarga Sudiro besar-besaran. Mungkin, keluarga Sudiro bisa berjaya lagi. Tapi, kalian tahu nggak? Johan, si pecundang itu, kayaknya sudah diusir dari keluarga Cahyadi. Itu memang tinggal nunggu waktu. Tapi baru beberapa hari lalu, Johan malah dibawa sama Yuka buat daftarin pernikahan. Hah? Ada fotonya, berarti asli. Itu editan kali, mana mungkin. Semua, tenang dulu. Ferry, apa kau bersedia nikahi wanita yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku bersedia. Yuka, apa kau bersedia nikahi pria yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku... Aku nggak bersedia. Yuka, apa kau bilang? Tadi aku sudah bilang dengan sangat jelas. Aku nggak bersedia. Karena dia pria yang kupilih. Ini maksudnya apa? Habis sudah. Keluarga Sudiro lagi-lagi akan hancur. Yuka ini benar-benar sudah gila. Sayang, aku menjemputmu pulang. Berhenti. Siapa kau? Johan Prama. Aku mau jemput dia pulang. Apa kau tahu ini tempat apa? Kamu ngomong sama siapa? Apa urusannya sama aku? Yuka! Kau, apa yang kau lakukan? Kakek, maaf. Tadi aku sudah bilang, aku nggak akan nikah sama Ferry. Pernikahanku, kutentukan sendiri. Kami berdua sudah resmi menikah.
Dia, Johan, adalah suamiku. Yuka, kau sudah gila! Johan ini menantu keluarga Cahyadi, kayaknya baru cerai. Aku dengar dia pria pecundang yang terkenal di Jorah. Apa yang dipikirkan Nona Yuka? Tuan Ferry sehebat ini nggak dipilih. Dia malah pilih duda pecundang. Yuka, kau hebat juga. Berani rebut wanita dariku. Menurutku kau memang cari mati. Pengawal! Ferry, kau mau ngapain? Mau ngapain? Kalau hari ini aku nggak lumpuhin dia, harga diri keluarga Yudi mau ditaruh di mana? Harga diriku mau ditaruh di mana? Beraninya cari ribut di acara keluarga Yudi. Menurutku kau ini nggak tahu diri. Bukan cuma keluarga Yudi yang nggak melepaskanmu. Keluarga Haris juga nggak akan diam saja. Keluarga Haris memangnya siapa? Apa hakmu sok-sokan di depanku? Anak muda, kau sangat sombong. Beraninya ngomong begitu sama aku. Dengar ya, kalau kau lawan keluarga Yudi, kau nggak akan bisa bertahan di Jorah. Maksudmu, seluruh Jorah milik keluarga Yudi? Sekarang cepatlah berlutut dan minta maaf ke Tuan Ferry dan keluarga Yudi. Mungkin saja nyawamu masih bisa diselamatkan. Suruh aku berlutut, kau nggak layak. Kau Kalau ditambah keluarga Wito, Belum cukup. Masih ada keluarga Loren. ada keluarga Karta. Ada keluarga Yasa juga. Dengan kekuatan kalian, kalian pikir kalian pantas? Kalau kau remehkan mereka, keluarga Hartono harusnya cukup kan? Kenapa? Keluarga Hartono mau jadi anjing keluarga Yudi. Kau memang cari mati. Kalau itu aku turuti. Patahkan kakinya sekarang. Kita lihat apa kau bisa berlutut hari ini. Kalian mau ngapain? Yuka, kau mau keluarga Sudiro hancur selamanya? Kau masih bela dia? Dia itu suamiku. Jangan sentuh dia. Kalian mau ngapain? Berhenti! Berhenti! Siapa orang ini? Beraninya ikut campur urusan keluarga Yudi. Enggak kenal. Tapi lihat saja pakaiannya. Kayaknya bukan orang penting. Siapa kau? Kau tahu ini tempat apa? Gimana bisa kau asal masuk ke sini? Ternyata dia. Ada orang pingsan di sana. Ada yang pingsan. Siapa yang pingsan di sana? Minggir, minggir. Tuan, Tuan. Jarum? Tuan, Anda sudah sadar. Anak muda, makasih sudah menolongku. Siapa namamu? Johan Prama. Cepat pergi. Ini bukan tempat untukmu. Apa tempat ini sarang berbahaya? Apa aku nggak boleh datang? Sebaiknya kau cepat pergi. Jangan cari masalah sendiri. Cari masalah sendiri? Jangan banyak omong. Kalau kau masih gak pergi, jangan salahin aku kalau bertindak kasar. Katanya hari ini ada pesta tunangan keluarga Yudi. Aku datang untuk memberi selamat. Apa mungkin ini cara keluarga Yudi menyambut tamu? Aku Tanu Yudi. Minta maaf karena nggak mengenali. Aku nggak tahu kau ini siapa. Tapi pesta hari ini kayaknya nggak bisa lagi. Silakan pergi. Oh, ternyata kau cuma mau makan minum gratis. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu urusan keluarga Yudi. Kau ini siapa? Berani ngomong gitu ke aku? Kau? Oke, ku kasih tahu kau. Aku kepala keluarga Haris. Denny Haris. Denny Haris? Dalam setengah jam, batalkan semua kerjasama keluarga Haris di Jorah. Dalam setengah jam, batalkan semua kerjasama keluarga Haris di Jorah. Kau kira dirimu siapa? Hah? Bikin keluarga Haris bangkrut dalam 30 menit. Wah, itu lucu banget. Menurutku orang tua ini datang cuma untuk melawan. Ngomongnya sombong banget. Nggak takut.
Kena masalah karena membual ya? Pak Tanu, sebaiknya masalah ini akhiri sampai di sini. Tadi aku lihat di tangan Nona Yuka ada buku nikah. Artinya mereka berdua sudah resmi jadi suami istri. Kau pikir kau siapa? Siapa yang suruh kau ngomong begitu? Aku lagi kasih kau kesempatan. Lucu sekali. Keluarga Yudi nggak butuh kesempatan dari siapapun. Pak Denny, cepat kembali. Keluarga Haris kena musibah. Apa? Kenapa bisa begini? Jangan-jangan beneran mau bangkrut. Itu nggak masuk akal. Baru lewat 20 menit. Kau? Sebenarnya kau ini siapa? Rian Lupita. Ternyata dia Tuan Rian Lupita yang pegang kekuasaan terbesar di negeri ini. Kenapa dia datang ke sini? Begitu ada keluarga Lupita, siapa yang bisa melawan? Katanya kalau menyinggung keluarga Lupita, itu sama saja cari mati. Pak Tanu, sekarang kau bisa maafkan mereka kan? Karena Tuan Rian sudah bicara, tentu aku harus nurut. Masalah ini, kita akhiri sampai di sini. Tuan Rian apaan? Apa haknya ngatur-ngatur kita? Diam kau. Urusan hari ini cukup sampai di sini. Cepat balik. Keluarga Yudi itu nomor 1 di Jora. Kenapa harus takut sama pria tua dari kota provinsi? Kalau kau bicara kamu lagi kupatahkan kakimu. Bukan. Boris, penghinaan hari ini akan kuingat selalu. Mulai sekarang keluarga Yudi dan Sudiro adalah musuh. Semua proyek investasi di keluarga Sudiro akan ditarik semuanya. Keluarga Wito dan keluarga Yudi bersaudara. Keluarga Karta menarik semua kerjasama dengan keluarga Sudiro. Keluarga Loren juga. Lihat saja nanti. Kau? Ayah, cepat bantu kakekmu. Habis sudah, kita benar-benar tamat. Apa salahku sampai jadi begini? Kenapa bisa jadi begini? Mukaku ini harus ditaruh di mana? Yuka, cepat sujud di depanku. Kalian, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Pernikahanmu dengan Ferry sudah diketahui semua orang. Sekarang, kau malah buat masalah sebesar ini. Apa kau nggak merasa harus kasih penjelasan? Yuka, cepat sujud ke kakekmu. Akui kesalahanmu. Semua sudah terjadi. Gak bisa diubah lagi. Minta maaf saja gak bisa atasi masalah. Kalau begitu menurutmu, apa yang bisa dilakukan untuk atasi ini? Sudah kubilang dari dulu, kau itu sombong dan keras kepala. Sama sekali gak cocok jadi CEO Grup Sudiro. Sekarang, kau percaya kata-kataku kan? Aku tahu. Aku duduk di posisi ini. Dan banyak dari kalian gak terima. Hari ini aku juga menyinggung keluarga Yudi. Kalian pasti makin merasa aku gak pantas berada di posisi ini. Bukannya memang gitu. Hari ini, kau bikin keluarga Yudi malu besar. Kalau kau tetap jadi CEO Grup Sudiro, keluarga Yudi punya alasan kuat untuk menekan dan menyerang kita. Menurutku, Yuka nggak cocok jadi CEO Grup Sudiro. Kau... Kakek, semuanya, kalian semua lihat sendiri. Johan adalah suamiku. Kami sudah resmi menikah. Dulu saat keluarga memaksaku nikah sama Ferry, aku sudah bilang aku nggak mau. Pernikahanku, kutentukan sendiri. Ferry itu genit dan suka main wanita, sama sekali bukan pasangan yang pantas. Selain itu, dengan ambisi keluarga Yudi, meski mereka terikat dengan keluarga Sudiro, apa menurut kalian akan sungguh-sungguh membantu keluarga Sudiro? Tanpa dukungan keluarga Yudi, aliran dana keluarga akan bermasalah. Sekarang, keluarga Sudiro lagi kekurangan dana dan banyak keluarga lain yang memusuhi kita. Di saat seperti ini, keluarga Yudi pasti akan menyerang keluarga Sudiro. Yuka, apa menurutmu kau masih pantas menjadi CEO? Jabatan CEO ini, aku nggak peduli. Sejak aku duduk di posisi ini, banyak dari kalian yang nggak terima. Kau pilih dia. Apa yang kau cari? Dia menantu buangan keluarga Cahyadi. Terkenal pemalas dan cuma mau enaknya. Di mata kalian, dia itu pecundang. Tapi di mataku, dia berharga, punya potensi besar. Kami juga sudah sah sebagai suami istri. Mau dia seperti apapun, aku tetap terima. Menantu buangan keluarga Cahyadi, kau anggap berharga. Baru saja dibuang orang, langsung kau pungut. Hah? Kau nggak merasa itu sangat konyol? Silakan kalau mau tertawa. Aku yang menjalaninya. Aku nggak peduli pandangan orang lain. Semuanya sudah terjadi. Kau sungguh nggak cocok menjabat sebagai CEO. Mulai hari ini, kau mundur dari jabatan CEO. Keluar sementara dari perusahaan. Istirahatlah untuk sementara. Baik. Aku mundur. Tunggu dulu. Mau bilang apa lagi? Kau belum puas nyusahin keluarga Sudiro?
kau dan Yuka sudah nikah secara resmi. Tapi, kami nggak akan mengakuimu sebagai menantu keluarga Sudiro. Kalau kau tahu diri, cepat urus surat cerainya dan cerai. Kau dan Yuka harus segera cerai. Mau cerai atau enggak, itu bukan keputusan kalian. Yang bisa mutusin itu cuma Yuka. Siapa tahu kau sudah menyesatkan dia sampai mau menikah sama kau. Kalian semua salah paham. Bukan dia yang nipu aku. Aku yang maksa dia buat nikah sama aku. Kau memang keras kepala. Sudah, balik semua. Kau masih belum merasa malu di depan orang. Tunggu. Aku masih mau bicara. Hah? Apalagi yang mau kau bilang? Biarin dia ngomong. Kalau Yuka bisa dapat investasi 500 miliar buat selamatkan krisis grup Sudiro, apa boleh dia balik lagi jadi CEO? Hei, kau tahu nggak kau lagi bicara apa? Kalau dia bisa datangkan investasi dan bantu grup Sudiro lewati krisis ini, apa semua ini akan terjadi? Atau jangan-jangan kau bisa lakukan itu? Kau mau ngapain? Aku nggak punya kemampuan, tapi Yuka belum tentu nggak bisa. Kalau dia nggak punya kemampuan, dulu kalian nggak akan angkat dia jadi CEO. Benar kan? Kalian suruh dia nikah sama Ferry. Juga demi selamatkan krisis grup Sudiro kan? Tapi kalau tanpa nikah sama keluarga Yudi, dia tetap bisa atasi masalah ini. Sekaligus membawa grup Sudiro ke level yang lebih tinggi. Bukannya semua orang akan senang. Omonganmu ada benarnya. Tapi, menurutmu dia bisa lakukan itu? Kalau nggak dicoba, gimana bisa tahu hasilnya? Bukannya kalian bilang uang perusahaan grup Sudiro cuma cukup buat setengah bulan. Kalau gitu, pakai waktu setengah bulan itu sebagai batas. Kalau sampai saat itu, Yuka berhasil kumpulin 500 miliar dan sukses bantu grup Sudiro keluar dari krisis, maka posisi CEO bisa dikasih balik ke dia kan? Kau kira jadi CEO itu cuma main-main? Bisa diganti kapan saja, dikasih balik sesuka hati. Tuan, segala hal bisa terjadi. Iya kan? Baik, aku setuju. Kalau Yuka lakukan seperti yang kau bilang, bisa datangkan investasi dan atasi krisis perusahaan. Aku bukan cuma akan balikan posisi CEO. Urusan pernikahan kalian gak akan kutolak. Ayah, ini... Jangan dibahas lagi. Sudah, diputuskan begitu. Tapi, kalau dia gak bisa, maaf saja. Bukan cuma Yuka, gak bisa jadi CEO lagi. Saham keluargamu juga akan diambil kembali. Itu sama saja mengusir kami dari keluarga. Nah, kau mau cari 500 miliar dari mana? Tenang saja. Aku bisa melakukannya. Mulai hari ini, jabatan CEO sementara dipegang Simon Sudiro. Ayah, tunggu aku. Terima kasih, kakek. Yuka, dengar baik-baik. Kalau nanti kau gagal, ingat, pria yang kau pilih ini yang nyusahin kau. Ini pilihanku sendiri. Aku nggak akan menyesal. Aku nggak akan salahin siapapun. Masih mikirin soal dana? Satu hari lagi sudah lewat. Aku sudah hubungi yang bisa kuhubungi. Tapi dengan kondisi keluarga Sudiro, ada yang langsung matiin telepon. Atau menolak untuk bantu. Bukannya masih ada 10 hari lagi? Kenapa buru-buru? Ku dengar, seminggu lagi, Kamar Dagang Teso akan datang ke Jora buat adakan forum investasi. Nanti, mereka akan pilih satu perusahaan buat investasi. Kalau dalam seminggu ini, kau belum nemu jalan keluar, kau bisa coba ke sana. Kau tahu dari mana? Aku juga nggak sengaja dengar dari orang lain. Oh, Masa kau nggak tahu Kamar Dagang Teso? tentu saja aku tahu. Tapi, standar seleksi mereka tinggi banget. Aku bahkan nggak punya undangan. Masuk ke acara pun nggak bisa. Gimana mau bersaing dapat investasi? Bu Yuka, ada kiriman undangan untuk Anda. Aku tahu itu undangan. Perlu banget sampai seheboh ini. Ini undangan dari Kamar Dagang Teso. Mereka undang aku ikut forum investasi. Hah? Kamar Dagang Teso bisa-bisanya kirim undangan ke sini. Ini berarti mereka mengakui grup Sudiro. Oh bukan, dia mengakuimu sebagai sosok penting. Kita harus siapin semuanya sebaik mungkin agar mereka mau investasi ke kita. Aduh, Tuan Joni, ini beneran undangan dari Kamar Dagang Teso. Ayahku sendiri yang hubungi Pak Egi dari Kamar Dagang Teso buat minta undangan. Kalau begitu, keluarga Cahyadi benar-benar punya peluang buat ikut forum investasi ini. Tentu saja. Ayahku sudah bicara langsung ke Pak Egi dan merekomendasikan keluarga Cahyadi. Pak Egi juga janji ke ayahku. Di forum investasi ini, keluarga Cahyadi minimal bisa dapat proyek senilai 100 miliar. Wah, 100 miliar? ya ampun. Beberapa hari ini hatiku nggak tenang karena khawatir investasi ini akan ada masalah. Tapi sekarang aku lega. Selama ada Tuan Joni, keluarga Cahyadi beneran akan makin sukses. Iya,
beberapa hari lalu bukannya ada yang cabut investasinya. Kakakku sampai stres gara-gara hal itu. Sekarang kita punya undangan. Semua masalah pasti akan beres. Tenang saja. Kedepannya, keluarga Cahyadi akan makin maju. Kita memang perlu Tuan Joni. Beda banget sama pecundang yang nggak bisa apa-apa itu. Kerjanya cuma di rumah, makan, tidur. Aduh, kenapa sebut-sebut dia lagi? Bikin sial saja. Dia sudah lama diusir sama keluarga Cahyadi. Yanti, kau untung besar pacaran sama Tuan Joni. Tuan Joni, kaulah yang pantas jadi menantu ideal keluarga Cahyadi. Yohan, jangan salahin aku. Kita dari dunia yang berbeda. Levelku akan segera jauh melampauimu. Yuka juga. Akan aku tunjukkan ke semua orang kalau aku Yanti adalah wanita pilihan yang tepat. Kenapa Yuka datang ke sini? Apa dia nggak tahu keluarga Sudiro lagi dijauhi di Jorah? Iya. Mereka menyinggung keluarga Yudi. Hampir semua keluarga di Jorah dan perusahaan besar mengumumkan untuk memutus hubungan sama keluarga Sudiro. Dia masih berani muncul di sini. Bukannya ini bikin malu sendiri? Aku nggak nyangka primadona Jorah yang terkenal sudah tunangan sama keluarga Yudi, tapi di hari pernikahan malah kabur sama pria lain. Masalahnya, pria itu cuma seorang pecundang. Sekarang keluarga Sudiro itu kayak pembawa sial. Masih berani datang ke sini. Nona Lita datang. Nona Lita, senang akhirnya bisa bertemu hari ini. Begini. Nona Lita. Nona Lita, Anda lama tinggal di luar negeri. Wajar kalau kau nggak kenal dia. Orang itu adalah putri ketiga keluarga Sudiro, Yuka. Keluarga Sudiro sudah bikin keluarga Yudi malu. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Tabib Yohan, silakan minum teh. Baik. Tabib Yohan, aku kenalkan dulu. Ini istriku, Jenny Nara. Halo Tabib Yohan. Egi sudah nikah 5 kali, tapi belum punya anak. Ada yang bilang, kalau dia nggak punya anak, kamar dagang Teso harus mengganti ketua. Mana mungkin Egi rela begitu saja? Belum bayar! Kalau kau mengaku peramal, coba ramal. Seumur hidupku ini, aku akan punya berapa anak? Tiga orang. Semuanya akan jadi orang hebat. Penipu jalanan. Hajar dia. Tunggu! Kau sudah pernah nikah 5 kali. Istrimu sekarang baru umur 30-an awal. Sudah 7 tahun bersamamu. Tapi sampai sekarang belum hamil. Benar kan? Semua orang di Jorah tahu urusan keluargaku. Bawa-bawa soal itu bukan hal menakjubkan. Waktu kau umur 18, kau dekat sama seseorang gadis. Kau bahkan bikin dia hamil. Setelah rahasia terbongkar, orang tua dia menghukumnya. Dia malu dan marah lalu lompat ke sungai. Apa itu benar? Kau sudah selidiki aku. Mana mungkin aku bisa. Baik, kau bilang aku akan punya 3 anak. Kalau gitu kenapa istriku sampai sekarang belum juga hamil? Itu karena waktu umurmu 22 tahun, bagian itu pernah terbentur. Oh, cuma benturan ringan. Gak sampai luka serius. Itu dia masalahnya. Kalau mau bisa punya anak lagi, aku harus tusuk beberapa titik akupuntur. Lalu kasih resep obat, minum selama 2 minggu. Percaya sama aku, selama ada aku, kandungan pasti bisa bertahan. Tabib Yohan, berkat resep Anda, istriku akhirnya hamil juga. Aku mau cari waktu yang pas buat datang dan ucapkan terima kasih. Aku nggak nyangka Anda malah datang kemari. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi kamar dagang Teso. Hari ini aku datang. Pertama untuk melihat istrimu. Kedua untuk berterima kasih, karena sudah kirim undangan ke Yuka. Tabib Yohan, Anda terlalu sopan. Anda penolong keluarga Marta. Apapun yang Anda minta, sudah sepantasnya aku lakukan. Tapi hari ini butuh bantuan Pak Egi. Aku nggak tahu apakah kau bersedia membantuku. Katakan saja. Keluarga Sudiro butuh dana 500 miliar. Apakah Pak Egi bisa membantuku di forum kamar dagang Teso soal... Gak masalah.
Awalnya dana kamar dagang Teso ada 300 miliar. Tapi karena Tabib Yohan yang minta, aku tambahkan jadi 500 miliar. Terima kasih. Nanti aku buatkan resep penenang untuk Nyonya Vina. Minum dulu 1 tahap pengobatan. Sebulan kemudian, aku buatkan resep berikutnya. Nanti, aku pastikan anaknya lahir dengan selamat. Itu luar biasa. Terima kasih Tabib Yohan. Kalau nggak ada hal lain, aku mau temani istriku dulu. Tabib Yohan, soal keluarga Cahyadi, aku... Keluarga Cahyadi sekarang nggak ada hubungannya lagi sama aku. Urus sendiri, terserah kau. Tabib Yohan, ku antar kau keluar. Yuka, kau pilih-pilih banget. Adikku pun kau nggak hargai. Standar keluarga Yudi memang tinggi. Aku nggak bisa menjangkaunya. Setidaknya kau masih tahu diri. Aku dengar kau sekarang tertarik sama cowok tampan pengangguran. Padahal dia baru diusir sama mantan istrinya. Tapi kau buru-buru nikah sama dia. Apa itu benar? Apa urusannya sama kau? Kau pikir kau bicara sama siapa? Nona Lita lagi bicara. Beraninya kau menyela. Hah? Siapa yang searogan itu? Sampai orang lain pun nggak boleh bicara. Siapa kau? Yohan Prama. Nona Lita, dia cowok ganteng pengangguran itu. Tapi, aku tambah satu hal lagi. Dia cuma bisa menipu orang tua dengan kedok dukun. Jadi kau orang yang merebut calon istri adikku di pesta pernikahan adikku ya? Aku luruskan. Sebelum Yuka adakan pesta tunangan, kami berdua sudah resmi menikah. Jadi, aku nggak merebut. Tapi, menjemput istriku pulang. Keluarga Yudi dan Sudiro punya perjanjian nikah. Justru kau yang ikut campur seenaknya. Hei Yuka, demi laki-laki kau rela mengkhianati adikku dan keluarga Yudi. Pernikahan keluarga Yudi dan Sudiro dari awal sudah kutolak. Itu dipaksakan oleh kedua orang tua. Aku cuma nggak mau jadi tumbal untuk keluarga. Aku punya hak memilih masa depanku sendiri. Apakah itu salah? Kalau orang lain yang begitu, mungkin bisa saja. Tapi ini menyangkut keluarga Yudi. Apa keluarga Yudi boleh semena-mena memaksa orang lain? Semua orang tahu, siapapun yang menyinggung kami pasti nggak akan berakhir baik. Kurasa keluarga Sudiro lagi kena krisis besar dan lumayan parah. Kalau gak ada masalah besar, mana mungkin Nona Yuka muncul di tempat ini? Betul itu. Mereka masih berharap bisa dapat investasi dari kamar dagang Teso. Mimpi disiap bolong. Kau mau dapat investasi kamar dagang Teso? Selama ada Lita di sini, dapat investasi hari ini bisa dibilang mustahil. Kenapa? Nggak boleh. Menurutmu gimana? Sejak kau datang ke hotel dan merebut pengantin, di seluruh Jora ini, siapa yang berani investasi ke keluarga Sudiro? Berarti mereka nggak punya visi. Aku berani taruhan. Kurang dari 3 tahun. Keluarga Sudiro pasti akan jadi yang terbaik di Jora. Aku nggak nyangka di balik wajah tampan itu ternyata otaknya dungu. Yohan, jangan mikir soal jadi yang terbaik di Jora dulu. Berani gak kau taruhan sama aku? Untung waktu itu aku minta cerai. Kalau enggak, orang yang malu hari ini adalah aku. Baiklah, kalau hari ini kamar dagang Teso kasih aku investasi, kau kasih aku 5 miliar. Kau yakin banget keluarga Sudiro akan dapat investasi? Iya, bukan cuma dapat, tapi dapat 500 miliar. Berani juga kau ngomong begitu. 500 miliar? Kau nggak tahu ya? Total investasi Teso hari ini paling tinggi 300 miliar. Kalaupun keluarga Sudiro dapat investasi dan dapat proyeknya, paling cuma 300 miliar. Tuan Joni, kalau gitu, kenapa nggak sekalian perbesar taruhannya? Perbesar taruhan? Dia sudah gila ya. Sampai sekarang pun belum sadar situasi. Masih berani naikin taruhan. Orang ini maunya apa sih? Apa dia mau langsung bikin aku bangkrut? Ya, berani nggak? Oke, naikin berapa? 10 miliar. 10 miliar? Kau bisa keluarin uangnya? Kan ada istriku di sini. Orang ini kira aku buka bank dan bisa tarik uang kapan saja. 10 miliar? Kayaknya aku harus pulang dan jual rumah dulu. Karena nggak bisa mundur, aku ikut gila bareng Yohan. Iya, kalau suamiku kalah, aku yang tanggung. Suamimu nggak mungkin kalah. Aku harap hari ini bisa dapat uang buat susu bayi. Susu bayi? Baru beberapa hari sudah hamil. Apa mereka berdua dari dulu diam-diam selingkuh? Oke, aku terima. Oke, aku terima. Makin besar, makin bagus. Tapi kalau nanti kalian nggak bisa bayar,
pakai orang buat ganti utangnya. Aku juga ikut taruhan. 10 miliar. Yuka ini katanya hebat banget kan? Hari ini aku bikin kau malu besar. Oke, kau ikut juga. Aku taruhan 100 juta. Bilang saja berani nggak? Ya sudahlah, sekecil apapun itu tetap saja uang. Oke, karena kau dulu mantan adik iparku, kau bisa ikut taruhan. Johan, kau punya uang sebanyak itu. Kalau nggak punya uang, jangan asal taruhan sama orang. Mantan kakak ipar, tenang saja. Suamiku nggak perlu kau pikirin. Kalaupun dia kalah, aku jual mobil dan rumah untuk bantu lunasi utang. Mantan kakak ipar, tenang saja. Suamiku nggak perlu kau pikirin. Kalaupun dia kalah, aku jual mobil dan rumah untuk bantu lunasi utangnya. Aku taruh 1 miliar. Berani nggak? Aku 500 juta. Aku juga 500 juta. Aku ikut juga. Mona, ambil ponsel dan catat. Cari uang buat beli susu itu susah. Aku akan andalkan mereka. Jangan sampai ada yang kelewat. Gila juga, sudah hampir 50 miliar. Bakal kaya ini. Lagi pada ngobrolin apa? Ramai banget. Pak Egi datang. Halo Paman Egi. Lita sudah kembali. Kelihatannya acara investasi hari ini kedatangan orang hebat, ha? Ayo, semuanya duduk. Ayo duduk. Bu Yuka, ini nilainya lebih dari 40 miliar. Jual rumah pun belum tentu cukup. Dia main-main begini malah nyusahin kau. Kok bisa kau biarin dia gitu saja? Jangan bicara lagi. Tenang saja. Aku nggak akan nyusahin istriku. Oh iya. Tolong hitung semua jumlahnya. Aku susah payah cari uang ini. Jangan sampai ada yang kelewat. Aduh. Aku susah payah cari uang ini. Jangan sampai ada yang kelewat. Aduh. Sayang, kenapa kau selalu cubit di situ? Semuanya, acara tahunan investasi dari Kamar Dagang Teso resmi dimulai. Pertama-tama, atas nama seluruh anggota dan pemegang saham Kamar Dagang Teso, aku ucapkan selamat datang. Kalau ada kekurangan dalam penyambutan, mohon dimaklumi. Acara investasi kali ini masih seperti tahun lalu. Pertama, perusahaan yang butuh pendanaan akan presentasi lebih dulu. Setelah itu kami nilai berdasarkan situasi sebenarnya, lalu memutuskan. Silakan, perusahaan mana yang mau maju duluan? Ayo, siapa lagi yang mau maju? Oke, kau, ayo. Jangan buru-buru. Biarin mereka bicara dulu. Itu milikmu. Nggak akan lari kemana-mana. Pak Egi, saya Willy Amara, CEO PT Farmasi Gara. Kalau belum ada yang maju, biar saya saja yang maju duluan. Baik. Silakan, Pak Willy. PT Farmasi Gara sejak berdiri hingga sekarang berawal dari sebuah usaha kecil di bidang farmasi dan kini telah berkembang menjadi perusahaan farmasi terbesar di Jora. Perusahaan kami berencana melakukan ekspansi demi menjawab permintaan pasar yang terus meningkat. Kami berharap Kamar Dagang Teso bisa menjalin kerjasama dengan kami dan berinvestasi ke PT Farmasi Gara. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau menyampaikan presentasi? Pak Egi. Saya CEO Grup Cahyadi, Yanti Cahyadi. Saya mewakili Grup Cahyadi untuk mempresentasikan Grup Cahyadi. Saat ini menjadi perusahaan terdepan dan standar utama industri. Kami menjunjung standar tertinggi untuk melayani masyarakat dan juga berkontribusi untuk industri. Terima kasih semuanya. Perkembangan Grup Cahyadi sudah kami teliti sebelumnya. Memang sedang berkembang, potensinya juga besar. Dari nada bicara Pak Egi barusan, kayaknya aku akan dapat investasi hari ini. Kayaknya nggak ada masalah. Asal kita dapat investasi ini, Grup Cahyadi bisa langsung melejit. Bisa nggak tenang dulu? Pak Egi belum memutuskan, semuanya masih belum pasti. Apa yang belum pasti? Ada Tuan Johnny di sini. Investasi ini pasti aman. Saya akan presentasi. Silakan. Saya berencana menggunakan teknologi paling canggih. Sekian dariku. Ada lagi yang mau presentasi? Kalau lewatkan kesempatan ini, harus nunggu sampai tahun depan. Pak Egi, saya Lita Yudi. Saya ingin sampaikan sesuatu. Wanita ini mau cari masalah apa lagi? Nona Lita, apa kau mewakili keluarga Yudi? Enggak, aku mewakili diriku sendiri. Kalau begitu, silahkan bicara. Apa yang ingin kau katakan? Habis sudah, Lita pasti mau menjatuhkan kita. Sebagai CEO, kau harus tenang. Sebelum segalanya berakhir. Gak ada yang tahu hasil akhirnya. Menurutmu, apa kita bisa rebut investasi dari Lita? Itu belum tentu. Kau terlalu santai. Dia itu putri sulung keluarga Yudi. Kau harus tahu,
Pak Egi dan Ayah Lita itu sahabat baik. Menurutmu, apa dia mau menyinggung keluarga Yudi untuk berinvestasi ke kita? Kau bahkan berani bertaruh dengan mereka. Taruhannya hampir 50 miliar. Kau benar-benar bikin Bu Yuka terpojok. Pak Egi belum buat keputusan. Sudahlah, gak ada gunanya salahin dia. Tapi kalau dilihat-lihat, apapun yang terjadi, kita tetap gak bisa menang. Mau pergi? Mau pergi? Jangan lupa, di perjanjian antara aku dan mereka, kau yang jadi penjaminnya. Kalau kau tetap mau pergi, kau pikir mereka akan biarkan kau pergi begitu saja? Pak Egi, dulu aku pernah membuka perusahaan kosmetik di negeri Eva. Dalam waktu 1 tahun saja, aku berhasil mengembangkannya hingga nilainya mencapai 200 miliar. Sekarang aku kembali ke Jora dan siap memulai lagi dari awal. Aku ingin buka perusahaan kosmetik yang mencakup riset, produksi, dan penjualan langsung di Jora. Kalau Pak Egi percaya pada kemampuanku, tolong investasikan 200 miliar ke perusahaan baruku. Kalau mau menjamin kelahiran anak yang lancar, aku nggak boleh melawan Tabib Yohan. Tapi, kalau begitu aku akan menyinggung keluarga Yudi. Nona Lita, boleh tahu nama perusahaanmu? Perusahaan belum resmi berdiri, jadi aku belum pikirkan akan dinamakan apa. Oh, jadi maksudnya Nona Lita ingin untung besar tanpa modal. Boleh tanya, model bisnis seperti ini kau pelajari di luar negeri ya? Apa maksud ucapanmu? Sulit dipahami ya? Aku cuma bilang apa adanya. Kau paham apa itu bisnis? Aku memang gak paham. Tapi aku tahu, investasi dari Kamar Dagang Teso harus jelas dan nyata. Perusahaanmu ini belum juga berdiri. Kalau sampai, aku cuma bilang kalau kau ternyata penipu, bukannya nanti Kamar Dagang bisa rugi besar sampai habis modal. Kau ini bicara apa? Cepat duduk. Aku cuma bilang apa adanya, kenapa harus takut? Kau nggak takut, tapi kau bisa bikin Bu Yuka celaka. Kau nggak mau menyerah ya? Bocah. Kau sudah gila ya? Beraninya kau bilang Nona Lita itu penipu. Kenapa? Imbalan dari mantan istriku kurang besar ya? Sampai kau cari tuan baru. Menurutku kau memang cari mati. Kau gak lihat ini acara apa? Beraninya kau bicara begitu. Sudah, jangan bertengkar. Sekarang giliranmu presentasi. Masih perlu presentasi juga. Langsung menyerah. Ini bukan sifat Bu Yuka yang aku kenal. Pak Egi, kayaknya cuma beberapa perusahaan yang butuh pendanaan. Anda bisa ambil keputusan. Kenapa Yuka belum berdiri juga? Kalau dia begini, mana bisa aku kasih investasinya ke dia? Kau takut? Kalau nggak ada yang mau presentasi lagi, maka aku akan ambil keputusan sekarang. Masih ada saya. Saya Yuka Sudiro. Dari grup Sudiro akan presentasi. Saya Yuka Sudiro. Dari grup Sudiro akan presentasi. Silahkan, Nona Yuka. Aku sudah janji ke Tabib Yohan kalau aku harus menepatinya. Pak Egi, grup Sudiro nggak perlu presentasi kan? Presentasi itu adalah hak setiap orang. Kalau Nona Yuka mau, tentu saja aku izinkan. Pak Egi, mungkin Anda belum terlalu tahu kondisi grup Sudiro sekarang. Grup Sudiro sedang menghadapi krisis besar yang belum pernah terjadi. Mereka sudah mengalami masalah keuangan yang serius. Selain itu, grup Sudiro batalkan janji pernikahan. Keluarga seperti ini, apakah pantas menerima investasi dari Teso? Dan setauku, Yuka sekarang sudah bukan CEO grup Sudiro. Jadi apa pantas dia mewakili grup Sudiro? Kalian semua setuju nggak? Iya, betul. Tuan Joni ada benarnya. Investasi dari Kamar Dagang Teso biasanya cuma memilih perusahaan yang layak untuk kerjasama. Tapi grup Sudiro itu perusahaan yang sebentar lagi bangkrut. Kamar Dagang Teso, mana mungkin mau ambil resiko sebesar itu? Hah? Aku juga merasa ucapan Tuan Joni masuk akal. Pak Egi, investasi harus hati-hati. Aku mau lihat gimana kalian bisa dapat investasi dari Kamar Dagang Teso. Aku nggak akan biarin kau dikasih kesempatan bicara. Pak Egi, perusahaan Nona Lita belum berdiri tapi punya kesempatan bicara. Sedangkan grup Sudiro sudah berdiri puluhan tahun di Jora. Sebagai perwakilan dari grup Sudiro, masa aku nggak bisa bicara? Nona Yuka, silakan bicara. Grup Sudiro memang sedang menghadapi masalah. Tapi itu karena kami ditekan oleh keluarga Yudi dan keluarga lainnya bersekongkol. Tapi keluarga Sudiro sudah berdiri puluhan tahun di Jora. Dengan jerih payah 3 generasi. Gak mungkin runtuh begitu saja. Sekarang, perusahaan farmasi milik grup Sudiro bersedia menawarkan 20% saham untuk dapatkan 500 miliar. Kalau Pak Egi percaya sama kami dan mau investasi, aku yakin
Dengan kerja keras kita bersama, kami pasti bisa lewati masa sulit ini dan kembali berjaya. Yuka, apa kau sudah gila? Hah? Perusahaan farmasi grup Sudiro total investasinya saja nggak sampai 2 triliun kan? Sekarang kau malah pakai 20% saham buat minta 500 miliar. Hah? Iya. Apa kau pikir grup Sudiro semenarik itu? Takutnya begitu 500 miliar diinvestasikan, nanti nggak ada hasil sedikit pun. Pak Egi bukan orang bodoh. Mana mungkin ambil keputusan kayak gitu? Hah? Aku justru akan investasikan 500 miliar ke grup Sudiro. Omonganmu barusan sama saja bilang aku ini bodoh. Nona Yuka, kayaknya kau belum paham situasi. Kali ini program investasi Kamar Dagang Teso. Total dananya cuma 300 miliar. Tapi kau malah cari dana 500 miliar. Apa kau pikir itu masuk akal? Iya, menurutku dia kesini cuma buat melawak. Johan, menurutku mending cari cara buat ganti uang kami. Aku sudah taruhan 500 juta. Gak boleh kurang sepeser pun. Kalau tahu begini, mending pasang 1 miliar. Kesempatan emas terbuang sia-sia. Aku nggak paham apa yang dipikirkan Yuka. Dia tinggalkan Tuan Ferry dan malah pilih orang bodoh ini. Kali ini dia rugi besar. Kak, kalau dari awal kau pinjami aku 1 miliar, pasti untung. Sekarang aku bisa beli Porsche. Kayaknya 10 miliar ini bisa kumenangkan dengan mudah. Ingat baik-baik ya. Jangan sampai nanti pas hitung uang, kalian harus kasih aku berapa. Kau masih saja mimpi di siang bolong. Kali ini, aku mau lihat gimana nanti dia nangis. Tenang. Kita istirahat setengah jam. Aku mau adakan rapat lewat telepon dengan para pemegang saham untuk putuskan siapa yang dapat investasi. Johan, kau ini nggak akan nyerah sebelum jatuh ya? Dalam kondisi ini, kau masih berharap keajaiban? Setengah jam lagi, kita lihat siapa yang akan nangis. Sombong, padahal jelas kalah. Kondisi sudah seburuk ini, kau masih berharap keluarga Sudiro bisa dapat investasi? Tentu saja. Investasi ini harus jatuh ke tangan istriku. Johan, dulu aku kira kau cuma sia-siakan hidup. Ternyata kau beneran gak tahu diri. Kayaknya keputusan yang kuambil memang tepat. Kau memang cuma pecundang gak berguna. Yanti, kau akan segera sadar. Orang yang dulu kau rendahkan, sebentar lagi akan jadi seseorang yang gak bisa dijangkau. Kau? Gak bisa dijangkau? Johan, kau cuma nipu orang tua, langsung merasa dirinya orang hebat. Katak dalam tempurung, nggak akan mengerti. Ngomong sama orang kayak mereka, cuma buang-buang tenaga. Nona Lita, Anda ciptakan keajaiban di negara Eva. Sekarang kembali ke Jora. Aku yakin sebentar lagi Anda akan jadi tokoh legendaris di dunia bisnis Jora. Nona Lita, kalau perusahaan barumu sudah berdiri dan butuh orang, boleh pertimbangkan aku. Bahkan kalau aku cuma jadi sopirmu, aku tetap bersedia. Bukan cuma sopir, disuruh jadi satpam pun aku mau. Asal aku kerja di perusahaan Nona Lita. Betul, aku sudah bisa bayangkan. Di Jora akan segera ada perusahaan baru. Tenang saja, investasi dari Teso kali ini pasti diberikan ke Nona Lita. Egi, kau sudah janji ke Tabib Yohan, jadi harus ditepati. Kalau bukan karena Tabib Yohan, kita nggak mungkin punya anak ini. Kalau kau mau anak ini lahir dengan selamat, kita tetap harus andalkan bantuan dari Tabib Yohan. Tenang saja. Mana berani aku menyinggung Tabib Yohan. Dia pernah bilang ke aku ditakdirkan punya 3 anak. Hah? Masih ada 2 anak lagi yang perlu bantuan dia. Makanya nanti kau harus bikin aku bangga. Aku siap. Apalagi ada Tabib Yohan. Jangankan 3 atau 5 anak. 1 tim sepak bola pun bisa kulahirkan buatmu. Hah, oke. Aku percaya kemampuan istriku. Aduh, coba kau pikirkan Nona Yanti itu mikir apa sih? Pria sebaik Tabib Yohan, malah dia cerai. Kalau dia nggak cerai, Grup Cahyadi itu pasti dapat investasi ini. Betul. Dengan begitu, keluarga Cahyadi bisa jadi benar-benar bangkit. Pak Egi, silakan umumkan. Aku dan semua pemegang saham sudah mempertimbangkan kondisi masing-masing pihak. Kami rasa Grup Cahyadi, Nona Lita, dan PT Farmasi Gara punya potensi yang menjanjikan. Habis sudah. Lebih dari 40 miliar. Gimana aku bisa bayar? Lebih dari 40 miliar. Keluargaku nggak akan bisa bangkit lagi. Yohan, katakan sesuatu. Bukannya kau suka membual. Tadi kau bilang Bu Yuka hari ini pasti bisa dapat investasi. Kau bahkan berani pasang taruhan sama mereka. Menurutku, kau memang gila. Sebagai sekretaris direksi, hal pertama yang harus dilakuin adalah tenang dan rasional. Hasilnya belum diumumkan. Aku saja nggak panik. Buat apa kau panik? Sudahlah. Jangan bicara lagi. Terima kasih Pak Egi. Dengan investasi 100 miliar, Grup Cahyadi di bawah kepemimpinanku pasti akan naik level. Yanti, sudah kubilang kau pasti dapat investasi. Lihat, ucapanku benar kan? Semuanya, jangan buru-buru dulu. Aku belum selesai bicara. Pak Egi, mau diumumkan atau enggak, itu sudah nggak penting. Kita semua sudah tahu hasilnya. Oh, coba Tuan Joni jelaskan. Hasil apa yang dimaksud? Total investasinya kan 300 miliar. Nona Lita dapat 100 miliar, keluarga Cahyadi 100 miliar, PT Farmasi Gara 100 miliar.
Geleng kepala. Apa maksudnya ini? Pertama-tama, aku mau meluruskan. Setelah rapat lewat telepon tadi, semua dewan direksi sudah setuju untuk menaikkan total investasi menjadi 500 miliar. Naik jadi 500 miliar. Lalu 200 miliar sisanya dikasih ke siapa? Apa masih perlu ditanya? Tentu saja buat Nona Lita. Semua orang bisa lihat perkembangan Nona Lita. Kamar dagang Teso gak akan lewatkan peluang sebagus ini. Salah. Aku akan kasih 500 miliar ini ke satu perusahaan saja. Satu perusahaan. Dari 3 kandidat cuma satu yang dipilih. Pasti pilihan utamanya Nona Lita. Aku sama sekali nggak butuh dana sebanyak itu. Aku cuma mau buka perusahaan kosmetik. Buat modal awal saja 100 miliar pun terlalu banyak. PT Farmasigara nggak sanggup menampung dana sebanyak itu. Pak Egi, jangan bikin penasaran. Langsung umumkan saja. Setelah kami berdiskusi, perusahaan yang akan dapat investasi adalah perusahaan farmasi Grup Sudiro. Sudiro? Serius? Gak mungkin. Apa aku salah dengar? Tadi aku dengar jelas Pak Egi bilang investasi akan diberikan ke Grup Sudiro. Aku juga dengar investasinya akan diberikan ke Grup Sudiro. Apa yang terjadi? Pak Egi, kenapa investasi ke Grup Sudiro? Ini nggak masuk akal. Nona Lita nggak dapat. Perusahaan yang lagi naik daun kayak Grup Cahyadi dan PT Farmasigara juga nggak dapat. Tapi malah dikasih ke Grup Sudiro yang hampir bangkrut. Iya. Sayang, waktunya kau naik dan kasih pidato kemenangan. Pidato kemenangan. Terima kasih Pak Egi atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Kamar Dagang Teso atas kepercayaannya. Aku pasti akan manfaatkan uang ini sebaik mungkin dan memimpin Grup Sudiro untuk keluar dari masa sulit. Baik, Nona Yuka. Besok aku bawakan kontraknya ke kantor Grup Sudiro untuk diskusi dan tanda tangan. Mohon bersiap-siap ya. Baik, besok aku akan menunggu di kantor dan menyambut kedatangan Pak Egi. Kalau begitu, silahkan duduk. Para hadirin, presentasi investasi hari ini berjalan sangat lancar. Sekali lagi, terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk datang. Kalau masih ada yang belum puas, semoga tahun depan ada kesempatan lagi untuk bekerja sama. Johan, Lebih dari 40 miliar didapat tanpa usaha sedikit pun. Bukannya ayahmu sudah bicara sama Pak Egi? Katanya keluarga Cahyadi akan dapat investasi 100 miliar. Kok bisa jadi begini? Pak Egi, tunggu sebentar. Apa ada masalah? Pak Egi, ayahku bilang Anda setuju investasi ke keluarga Cahyadi. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Dia itu ya. Tuan Joni, jangan asal bicara. Kalau kau bicara begitu, sama saja kau menjelekkan nama PT Teso. Itu juga bisa merusak reputasi keluargamu. Lagi pula, tiap investasi Kamar Dagang Teso harus melalui kesepakatan semua pemegang saham. Mana mungkin aku diam-diam berjanji ke ayahmu? Pak Egi, aku juga nggak paham. Dengan kondisi Grup Sudiro sekarang, 500 miliar juga nggak cukup untuk selamatkan mereka. Sekarang seluruh perusahaan di Jora sudah memutuskan kerjasama dengan Grup Sudiro. Dalam kondisi ini, kalau Anda tetap investasi ke mereka, bukankah itu seperti bunuh diri? Oh, Nona Lita. Maksudmu aku cari mati sendiri? Nah, aku tahu keluarga Yudi sedang menekan keluarga Sudiro. Tapi aku tetap percaya sama potensi Grup Sudiro. Keputusan ini sudah disepakati oleh semua dewan direksi dan sudah final. Kalau terus dibahas, nggak ada gunanya juga. Mona, apa sudah selesai hitungnya? Saatnya tagih uangnya. siap. Tuan Joni, Nona Lita, terima kasih atas dukungan kalian berdua. Silakan transfer. 10 miliar. Kalau keluarga aku tahu soal ini, nggak tahu aku akan dikurung berapa lama. Yuka, nggak aku sangka kau punya trik semacam ini. Sampai bisa bikin Pak Egi tambah jumlah investasinya. Aku nggak tahu gimana bisa kau lakuin itu. Nona Lita, gak usah repot mikir gimana istriku melakukannya. Sekarang bayar dulu. Sebagai putri keluarga Yudi, masa kau mau kabur dari bayar utang? Kau sudah punya banyak uang, kenapa peduli sama uang recehan? Lita! Kau bicara apa sih? Aku bicara apa? Kau pura-pura nggak tahu. Jelaskan baik-baik. Memangnya Yuka layak dapat investasi 500 miliar? Itu semua cuma karena dia cantik. Dia bikin para pria jatuh hati sampai lupa diri. Tanpa pikir panjang, langsung kasih dana ke Grup Sudiro. Kau asal fitnah. Katanya kau hebat. Sendirian di negara Eva bisa buka perusahaan kosmetik. Belum sampai setahun, sudah untung 200 miliar. Apa susahnya? Itu karena di negara Eva, aku bosan dan iseng saja. Sekarang aku pulang ke Jora, aku mau serius berbisnis. Serius berbisnis? Kayaknya sudah nggak bisa. Apa maksudmu? Kau nggak tahu apa maksudku? Pakai parfum sebanyak apapun, gak akan bisa nutupin bau busuk di badanmu. Sebaiknya kau periksa ke rumah sakit.
Kalau enggak, cita-cita besarmu mungkin nggak bisa terwujud. Ya harus periksa itu kau. Menurutku, kau otaknya bermasalah. Mona, ambil uangnya. Silahkan. Semua yang ikut taruhan tadi, antri dengan tertib. Kita jaga tradisi baik, satu-satu. Jangan menyelak antrian. 10 miliar sudah diterima. Tuan Joni, kau boleh menyelak. Soalnya, acara menyenangkan ini dimulai dari idemu. Silahkan. Aku akan buat kau bayar 2 kali lipat. Oke, aku tunggu. Siapa lagi selanjutnya? Jangan lamban. Biar cepat kelar, bisa pulang dan makan. Hei, mantan adik ipar. Giliranmu, 100 juta. Johan cukup, segitu cintanya kau sama uang. Sudah mendapat 40 miliar masih mengincar 100 juta dari Tio. Kalau sudah ikut taruhan, harus ikut aturan mainnya. Kalau mengelak pas bayar utang, gimana bisa hidup di Jora? Ya enggak? Cukup, kita memang sudah cerai, tapi nggak perlu tambahin penderitaan orang. Heh, mantan istri, kau yang salah di sini. Kau nggak lihat, Johan lagi cari uang buat beli susu anak. Kalau duit susu anak saja kau gelapkan, itu sudah keterlaluan. Betul itu. Betul itu. Kak, uang ini harusnya dia tanggung. Tuan Joni, waktu itu kau yakin banget. Kau bilang ke kakakku sudah pasti dapat investasi. Tapi hasilnya gimana? Sekarang, kau mau kakakku gimana? Waktu itu kalau kau nggak seyakin itu, aku juga nggak akan berani. Jadi uang 100 juta ini harus kau yang tanggung. Sekarang malah salahin aku, dasar bocah. Kalau nanti aku dan kakakmu sudah resmi jadi pasangan, lihat saja gimana ku balas kau. Oke? Memang aku yang harus bayar. Silahkan. Makasih. Semua sudah diterima. Totalnya 48,2 miliar. Investasi yang kubutuhkan cuma 100 miliar, dia sudah kasih setengahnya. Nona Yanti, kalau aku nggak salah ingat, grup Cahyadi harusnya butuh investasi 100 miliar kan? Aduh, kalau kau nggak cerai sama Johan, sekarang kau pasti sudah punya 100 miliar. Sekarang kau pasti sudah punya 100 miliar. Meski Johan sekarang kaya, tetap saja dia itu pecundang. Uang yang dia dapat dengan cara licik nggak akan bertahan lama. Siapa yang bisa jamin dia bisa seberuntung ini lagi? Kak! Pelan-pelan. Kak, cepat lihat. Itu Pak Egi dan istrinya. Kak, dulu dia investasi ke kita karena dia lihat potensi keluarga Cahyadi. Begini saja, minta tolong ke Pak Egi. Siapa tahu dia menghargaimu sebagai individu dan mau lanjut investasi. Hah? Tio ada benarnya. Coba usaha sekali lagi. Kalau enggak, dengan kondisi grup Cahyadi yang sudah ditarik investasinya, mungkin nggak akan bertahan 3 bulan. Pak Egi? Pak Egi? Nona Yanti, masih ada urusan? Pak Egi, aku tahu grup Cahyadi kalah dengan tender Teso kali ini. Tapi aku dengar Pak Egi dan Nyonya Vina rutin memilih beberapa perusahaan untuk investasi pribadi. Iya, tapi soal investasi ini, istriku yang tentukan. Nyonya, aku perkenalkan tentang kami lagi. Nona Yanti, aku sudah tahu kamu mau bilang apa. Kami dulu investasi ke grup Cahyadi karena menghargai Pak Johan waktu itu. Sekarang kau dan dia sudah bercerai. Wajar kalau kami tarik investasinya. Hah? Karena menghormati pecundang itu? Pecundang? Nona Yanti, kau nggak berpikir cuma kau sendiri yang selamatkan perusahaan dan bikin grup Cahyadi jadi seperti sekarang kan? Aku nggak mau banyak omong. Tapi aku mau kasih tahu sesuatu. Tanpa Pak Johan, aku dan Egi nggak akan jadi seperti sekarang. Tanpa dia, grup Cahyadi nggak akan seperti sekarang. Kenapa grup Cahyadi bisa membalikkan keadaan? Kenapa waktu kau hadapi masalah dan hambatan, selalu bisa langsung teratasi? Kau pernah pikirkan itu? Kau nggak pernah mikir soal itu. Selain itu, kau bahkan nggak tahu apa yang kau lewatkan. Egi, ayo kita pergi. Tentu saja karena kakakku hebat dan mampu. Perkataan barusan itu nggak masuk akal. Pria yang kutinggalkan seolah sampah, ternyata kenal sama orang sehebat Pak Egi. Sejak Johan jadi menantu keluarga Cahyadi, apapun yang kami lakukan selalu lancar dan mulus, hampir nggak pernah ada masalah. Kak, kau beneran dapat investasi? Sudah kuduga, anak perempuanku bisa lakukan apapun.
Sebuah perusahaan kecil yang awalnya cuma bengkel biasa, dalam waktu 3 tahun berhasil berkembang, jadi grup Cahyadi yang cukup terkenal. Apa mungkin selama ini Johan diam-diam bantu grup Cahyadi dari belakang? Aduh, gak masalah. Mungkin besok semuanya akan jadi lebih baik. Awalnya kupikir dia cuma menghiburku, tapi hal-hal yang bikin pusing itu ternyata beneran jadi lebih baik esokan harinya. Selama ini aku kira aku cuma lagi beruntung, tapi kalau dipikir-pikir, semua ini jelas bukan kebetulan. Mungkin saja sebenarnya, selama ini Johan diam-diam membuka jalan untukku. Sebenarnya pria macam apa yang sudah kulepas ini? Sayang, hari ini kau akan ambil kembali posisi CEO Grup Sudiro. Kau sudah siap? Sudah siap. Ayo berangkat. Kenapa? Sayang, kau duluan saja. Aku mau ke toilet. Nanti aku nyusul ke atas. Oke. Yuka, sekarang sudah jam 9. Mana kontrak Pak Egi yang kau bilang? Pak Egi pasti akan datang. Mungkin saja dia kena macet di jalan. Oh gitu. Sebaiknya kau jangan cari-cari alasan buat buang-buang waktu. Waktu kami semua itu berharga. Masih banyak urusan perusahaan yang harus kita kerjain. Kami nggak mau buang-buang waktu untuk menunggu investasi yang nggak ada itu. Betul itu. Kalaupun kau mau ditunda, mau tunda sampai kapan? Pokoknya pagi ini, rapat dewan pasti akan ngambil keputusan. Kau pikir tindakan ini masih ada gunanya? Presdir, sebaiknya cepat ambil sikap. Investasi dari kamar dagang Teso, menurutku cuma lelucon. Ayo, voting saja. Kalau terus menunggu nggak ada gunanya juga. Selama 15 hari, Simon jadi CEO sementara. Dia kerjanya bagus. Semua urusan perusahaan ditangani dengan rapi dan lancar. Presiden, waktunya ambil keputusan. Yuka, jangan keras kepala. Situasinya sudah begini. Kau lebih baik menyerah dan mengaku salah ke Presdir. Mungkin saja. Beri aku waktu 10 menit lagi. Kalau Pak Egi belum datang juga, aku siap terima hukuman apapun. Aku sudah bilang, mengulur waktu nggak ada gunanya. Kau masih berharap apa lagi? Menunggu mujizat. Yuka, kalau kau bilang sudah dapat investasi kamar dagang Teso, berarti kau pasti punya kontak Pak Egi kan? Kalau kau punya kontak Pak Egi, kenapa nggak telepon dari tadi? Sekarang aku akan telepon dia. Nggak usah. Aku sudah sampai. Pak Egi, Pak Boris, aku Egi Marta. Datang ke sini atas undangan Nona Yuka untuk bahas investasi dan tanda tangan kontrak. Maaf mengganggu, semoga aku nggak merepotkan kalian. sama sekali enggak. Kedatangan Pak Egi selama ini sangat kami tunggu-tunggu. Pak Egi, karena kau berkenan datang ke grup Sudiro, aku Boris Sudiro akan menyambut dengan senang hati. Nona Yuka, mohon maaf. Tadi di depan gedung grup Sudiro ada sedikit kendala. Makanya aku sedikit telat. Jadi mohon dimaklumi. Gak masalah, Pak Egi. Anda datang tepat waktu. Silakan duduk dulu. Aku yakin Nona Yuka sudah sampaikan ke kalian. Kedatanganku kali ini adalah untuk kerjasama dengan grup Sudiro. Di grup Sudiro, siapa penanggung jawabnya? Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Pak Egi, aku CEO sementara grup Sudiro. Soal kontrak, Anda bisa bahas denganku. Jadi, kau CEO grup Sudiro? Iya, namaku Simon Sudiro, CEO sementara grup Sudiro. Sepertinya grup Sudiro nggak sungguh-sungguh mau bekerja sama dengan kamar dagang Teso. Kalau begitu, menurutku investasi ini nggak perlu dibahas lagi. Ku tarik kembali saja. Pak Egi, jangan marah. Soal kontrak ini, aku akan bahas dengan Anda. Aku juga yang tanda tangan. Gak perlu. Investasi ini aku setujui karena menghargai Nona Yuka. Makanya, aku mau investasi ke grup Sudiro. Tapi sekarang kayaknya manajemen grup Sudiro memang agak kacau. Investasi ini harus kupikirkan lagi. Pak Egi, kalau boleh tahu bagaimana yang kurang baik, tolong beritahu kami. Keluarga Sudiro akan memberi penjelasan yang pantas. Itu kesalahan dari pengaturanku. Yuka, awalnya memang CEO grup Sudiro. Karena kesalahan kecil, jadi dicopot sementara. Tapi, kalau dia sudah dapat pengakuan dari kamar dagang Teso, dan juga dari Pak Egi, aku akan langsung pulihkan jabatannya.
Baik. Yuka, sekarang kau bisa duduk di sini lagi. Pak Presdir, sebelum semuanya jelas, kau sudah kembalikan posisinya. Apa itu nggak melanggar aturan? Kenapa? Kau mau ngajari aku soal aturan? Pak Egi bahkan sudah berdiri di sini. Masih ada hal lain yang belum jelas? Dulu Yuka janji akan dapatkan investasi 500 miliar. Seluruh orang Jora tahu itu. Tahun ini, investasi Kamar Dagang Teso cuma 300 miliar. Gimana? Nilai investasi Kamar Dagang Teso harus tunduk sama batasanmu. Tapi, Nggak ada tapi-tapian. Aku datang ke grup Sudiro untuk membawa dana 500 miliar. Soal ini nggak perlu dibahas lagi. Sekarang aku umumkan. Yuka Sudiro kembali menjabat sebagai CEO. Jabatan CEO sementara milik Simon Sudiro dihentikan sementara, menunggu pengaturan baru. Pak Egi, Anda jelaskan dulu. Kamar Dagang Teso investasikan 500 miliar dengan syarat apa? Sebelum bicara kerjasama secara resmi, aku ada satu pertanyaan pribadi yang ingin kutanyakan. Apa Nona Yuka bisa menjawab rasa penasaranku? Tanyakan saja. Pak Yohan dan Nona Yuka sudah urus buku nikah, ya kan? Kalau begitu, Pak Yohan sekarang menjadi bagian grup Sudiro. Pak Yohan ini di grup Sudiro sekarang jabatannya apa? Oh, ini... mana mungkin dia punya jabatan? Dia cuma menantu numpang di keluarga Sudiro. Dia cuma pecundang yang seharian malas-malasan dan cuma bisa andalkan keberuntungan. Kau bilang Pak Yohan itu pecundang. Nggak bisa dibilang dia nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa buka lapak di bawah jembatan dan nipu orang tua. Tapi sekarang orang bodoh yang mau ketipu sudah nggak banyak. Akulah si bodoh yang kau maksud. Kalau bukan karena penipu yang kau hina, mungkin aku nggak akan punya keturunan. Dasar nggak tahu diri. Pak Egi, silakan sebutkan syaratmu. Setahu kami, perusahaan farmasi grup Sudiro total investasinya 1,8 triliun. Sekarang, nilai bersih pasarnya paling tinggi 4 triliun. Kami dari Kamar Dagang Teso akan investasi 1 triliun, berarti itu mewakili 20% saham. Maksud Pak Egi, Kamar Dagang Teso dapat 20% saham? Bukan. Kami cuma minta 15%. Meskipun dikasih 20%, keluarga Sudiro masih diuntungkan. Aku nggak nyangka Pak Egi malah inisiatif turunin persentasenya. Kelihatannya Kamar Dagang Teso memang benar-benar tulus dan sangat menghargai kami. Egi! Kau ini agak licik juga ya? Yohan, kau sudah gila ya? Dia adalah Pak Egi dari Kamar Dagang Teso. Aku tahu. Egi kan? Kau... Yohan, jaga ucapanmu. Dia ketua Kamar Dagang. Jangan kurang ajar. Pak Yohan, aku malah penasaran. Kenapa Anda nggak ikut rapat ini ya? Pak Yohan, Anda? Pak Egi, apa Anda nggak salah? Dia cuma menantu numpang di keluarga Sudiro. Bukan orang penting juga. Anda nggak perlu susopan itu ke dia. Keputusan investasi Kamar Dagang Teso ke grup Sudiro adalah karena Pak Yohan. Kalau bukan karena Pak Yohan, aku nggak mungkin ada di sini sekarang. Tapi dia bukan pemegang saham grup Sudiro. Bahkan nggak bisa dibilang pegawai. Dia nggak punya hak buat ikut rapat ini. Aku rasa penjelasanku tadi sudah cukup jelas. Pak Boris, apa boleh Pak Yohan hadir dalam rapat ini? Yohan, silakan duduk. Adik ipar, geser sedikit. Kenapa aku harus kasih tempat duduk ke kau? Aku mau duduk di samping istriku. Alasanku cukup kuat kan? Kau tahu di kursi posisi apa? Orang kaya kau. Apa pantas duduk di sini? Kursi ini memangnya kenapa? Jangan-jangan ada paku. Dan kau takut aku terluka. Kursi ini buat jajaran eksekutif perusahaan. Aku ini CEO sementara. Hari ini, kami akan tanda tangan kontrak investasi dengan Kamar Dagang Teso yang sangat penting. Masa aku harus kasih kursi ini ke orang luar kaya? Kau berpikir terlalu jauh. Tanda tangan kontrak investasi dengan Kamar Dagang Teso memang sangat penting. Tapi kehadiranmu gak ada pengaruhnya. Karena kau bukan CEO grup ini lagi. Egi, kau pasti gak peduli CEO sementara yang akan dicopot dari jabatannya itu ikut rapat ini atau enggak kan? Tentu saja. Kalau keluarga Sudiro biarkan orang yang sebentar lagi dicopot dari jabatan CEO sementara untuk ikut negosiasi kontrak, kami akan merasa keluarga Sudiro nggak serius. Simon, kasih tempat dudukmu ke Yohan. Sekarang,
Kau bukan lagi CEO sementara grup ini. Kontrak sepenting ini menyangkut rahasia penting perusahaan. Kau yang bukan bagian dari perusahaan. Sudah gak pantas duduk di sini untuk rapat. Silakan keluar. Silakan keluar. Aku ini tuan muda dari grup Sudiro. Pernah jadi CEO sementara juga. Memangnya kau siapa, Yohan? Beraninya menyuruhku keluar. Kau itu cuma pria yang bergantung pada istri. Kau membebani kakakku dan sok berkuasa di sini. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau usir aku. Yohan, sebenarnya apa maumu? Kayaknya ada orang di keluarga Sudiro yang nggak tahu aturan. Kayaknya kerjasama ini bikin aku jadi ragu. Simon, kau keluar dulu. Aku? Ya, Simon, kau sekarang menyingkir dulu. Keluar. Jangan di sini terus. Kau ganggu proses tanda tangan kontrak. Kalau begini, kau merugikan grup Sudiro. Sekarang kau bukan lagi CEO grup ini. Bukan presiden juga. Sebaiknya kau menyingkir dulu. Kenapa semua berdiri? Duduk. Yohan ini sangat gak tahu diri, gak punya sopan santun. Dia lebih muda, tapi malah duduk duluan. Pak Yohan, ku dengar Anda bilang yang Anda maksud tadi itu adalah soal porsi saham kami. Ada keberatan? Menurutku kau agak curang. Pak Yohan, jangan asal bicara. Pak Egi sudah turunin porsi sahamnya. Kita harus bersyukur. Menurutku, lebih baik kita ikuti kata Pak Egi. Kamar dagang Teso dapat 15% saham. Dan itu wajar. Wajar? Menurutku itu nggak wajar. Jangan cari gara-gara. Ini menyangkut masa depan grup Sudiro. Kalau nggak ada yang perlu dibahas, lebih baik diam. Sayang, kau harus percaya sama grup Sudiro. Percaya pada diri sendiri. Menurutku, perusahaan farmasi milik grup Sudiro akan berkembang pesat dan jadi nomor 1 di Johor. Akan jadi yang terbesar di 6 provinsi selatan. Akan jadi yang terbesar di 6 provinsi selatan. Yohan, kalau bicara harus realistis sesuai kenyataan. Mimpi yang gak masuk akal jangan dibawa-bawa ke rapat perusahaan. Iya, lebih baik kau diam. Yang jadi CEO itu Yuka. Kenapa kau ikut campur dalam pembahasan kontrak ini? Mohon diam. Menurutku, Pak Yohan masuk akal. Pak Yohan, coba dilihat. Ini kontrak kerjasama kami. Kalau menurut Anda ada yang kurang pas, sampaikan saja. Nanti bisa kami sesuaikan. Kontrak ini nggak usah kubaca. Aku juga nggak paham. Urusan begini, biar istriku yang tangani. Pak Egi, kalau begitu biar ku baca dulu. Nona Yuka, silakan diperiksa. Kalau ada bagian yang kurang pas, kita bahas bersama. Kuharap pagi ini juga kontrak ini bisa kita selesaikan. Pak Egi, aku sudah baca detail tiap pasal dalam kontrak ini. Dari isi kontrak ini jelas terlihat bahwa Kamar Dagang Teso sangat tulus. Kalau kontrak ini dijalankan sesuai isi, keluarga Sudiro akan dapat untung lumayan besar. Presdir, para pemegang saham, kontrak ini nggak ada masalah. Kita bisa langsung tanda tangan, Pak Egi. Terima kasih pada Kamar Dagang Teso atas kepercayaannya. Terima kasih juga Pak Egi yang berikan banyak kelonggaran. Atas nama grup Sudiro dan para pemegang saham, terima kasih Kamar Dagang Teso dan juga Pak Egi. Nona Yuka, Anda terlalu sopan. Namanya juga bisnis, harus saling untung. Baru bisa kerjasama jangka panjang. Kalau Nona Yuka dan Pak Boris merasa nggak masalah, mari kita resmikan kontrak ini sekarang. Tunggu dulu. Egi, apa kau lupa satu hal? Pak Egi, pas tanda tangan kontrak, kau perlu perspektif yang luas. Oh iya, soal ini, mengenai porsi saham, memang perlu penyesuaian. Kayaknya ingatanmu bagus. Bukannya kau nggak paham soal bisnis, soal kontrak, mending jangan bicara. Maaf, Nona Yuka, soal porsi saham ini kurang kupertimbangkan dengan matang. Aku sempat abaikan potensi pertumbuhan grup Sudiro. Jadi, menurutku, semua syarat lainnya tetap. Tapi porsi saham Teso yang semula ditetapkan bisa kami ubah jadi 10%. 10% saham? Pak Egi, Anda serius? Nggak bercanda kan? Ya, cuma 10% saja. Nona Yuka, gimana menurutmu? Egi, pola pikirmu masih kurang luas. Yohan, kenapa kau bicara begitu ke Pak Egi? Kau itu kerjanya nggak jelas dan bergantung pada istri. Hah? Kau bilang Pak Egi berpikiran sempit? Kau tahu artinya berpikiran luas? Kau ini benar-benar lucu. Porsi sahamnya sudah diturunkan menjadi 10%. Kenapa Pak Yohan masih belum puas juga? Pak Yohan, menurut Anda,
Berapa persen porsi saham yang paling pas? 1%. 1% saja. Wah, luar biasa. Kau jangan asal bicara. Johan, kau ini bukan pemegang saham. Gak punya jabatan apapun juga. Apa hakmu buat bicara soal isi kontrak dengan Pak Egi? Kalau sampai Pak Egi tersinggung, apa kau sanggup tanggung jawab, Johan? Johan, kalau bercanda jangan kelewatan. Pak Egi berpikiran luas dan gak ambil pusing. Tapi kau jangan makin menjadi-jadi. Johan ini sudah diizinkan hadir di rapat. Itu saja sudah luar biasa. Kau harus sadar siapa dirimu. Jangan asal bicara di sini. Betul. Kalau urusan investasi kacau gara-gara kau, apa kau siap tanggung jawab? Betul. Memangnya ada yang bicara kayak kau? Baiklah, kita ikuti saja kata Pak Yohan. Kamar dagang Teso dapat saham 1%. Dia benar 1%. Kok bisa kayak gini sih? Betul. Menurutku itu masuk akal. Pak Egi, jangan bicara dulu. Urusan ini akan kupikirkan sendiri. Apa? Pak Egi benar-benar setuju. Bahkan bilang presentasinya wajar. Pak Egi dari kamar dagang Teso ternyata sangat baik dan pengertian begini. Pak Egi memang bijak. Aku percaya kau nggak akan menyesali keputusan hari ini. Mulai hari ini, Pak Egi akan memimpin kamar dagang Teso dengan menggandeng perusahaan farmasi grup Sudiro. Wah, bisa begitu ya. Iya. Untuk bersama-sama mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pak Egi, aku akan tanda tangan. Silahkan tanda tangan. Sayang, karena Egi begitu pengertian, kau harus benar-benar serius mengembangkan dan memperkuat perusahaan. Targetkan supaya bisa menjadi perusahaan farmasi terbesar di 6 provinsi selatan. Hanya dengan begitu, kau bisa membalas niat baik Egi yang sudah tunjukkan niat tulus hari ini. Kata orang lain, dia itu pecundang tampan yang bergantung pada wanita. Ucapannya sering bikin orang khawatir. Tapi seringkali hal yang dianggap mustahil bisa dia lakukan dan berhasil. Sayang, jangan lihat aku dengan tatapan kagum begitu. Aku tahu aku luar biasa. Aku memang ahli negosiasi sejak lahir. Tapi yang dilihat Egi sebenarnya adalah potensi besar grup Sudiro. Itulah visinya. Johan, sebenarnya kau ini siapa? Aku siapa? Aku suamimu lah. Dasar bodoh.